Sorotan negatif publik kembali menghantam kehidupan Sarwendah pasca bercerai setelah beredarnya video yang melibatkan salah satu buah hatinya. Publik dibuat sangat geram menyaksikan rekaman anak kandung Ruben Onsu tersebut diduga disuruh memijat sosok pria yang kini menjadi kekasih baru ibunya. Momen yang tersebar luas di media sosial ini seketika memicu kemarahan besar karena dinilai sangat netizen yang budiman bereaksi sangat keras dan mengecam tindakan tersebut karena dianggap tidak pantas dilakukan. Situasi di lingkungan baru Sarwendah dinilai sudah semakin tidak sehat serta berpotensi merusak psikologis anak-anak Ruben. Meskipun sebagian pihak meminta netizen yang budiman tidak terburu-buru menghakimi, desakan agar Ruben segera bertindak menyelamatkan anaknya kini semakin menguat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau cuma anakku diperintah begitu, binalis. Velbaku barangkali ini, binalis. Kau kira sama kasih perintah pacarku? Inja dulu. Inja di batang leher. Sayang mbak Inja, sayang naik. Sini, bawa perintah anak-anak. Kecuali ayahnya belum tentu bawa perintah dia begitu. Binalis. CEO bagaimana itu? Dia ini kayaknya model-model minta maaf ini, model-model gay nangka. Kalau laki-laki normal tidak begini dia punya model. Kok bisa anak tuh sampai masuk ke kamera live gitu loh, nginjek. Aduh Tuhan, kasar banget ya. It's totally rude, you know. It's very rude. Caranya itu loh, ada yang diminta tapi galakan yang minta. Ngerti gak sih? Kan ada orang kalau minta itu kan baik-baik ya. Paham gak maksud gue? Orang itu kan kalau pengen sesuatu kan baik-baik ya. Bukannya kasar, bukan terus makin bikin ulah. Aneh gitu loh. Ini sifat apa ini? Bener banget sih Ruben takut anak-anaknya terinfluence ya dengan karakter orang-orang yang sangat tidak dewasa. Sangat berlebihan. Geleh ngelihatnya tuh, geleh banget. Sumpah aneh banget, sumpah guys. Aduh, gue ngeliat kayak gini tuh, apa sih ini? Gak ada batasan sedikit pun. Suami bukan, ya, anak orang, anak Ruben. Ngapain coba? My God. Gimana nggak radang bapaknya ngeliat ini cuy? Hah? Tahu batasan lah ya. Jangan sampai bikin orang tuh muak semua. Apalagi memang ada yang masih mau diambil gitu loh. Masih ada yang mau diminta. Baik-baik lah orang minta. Kita aja sama bapak kita zaman dulu minta uang jajan, cabutin dulu uban papa ya. Kayak gitu. Kita zaman dulu. Cabutin ya uban papa, satu uban berapa? Lah ini malah lakinya nyabutin ubannya. Ini kenapa? Apa sih? Iya sayang. Hah? Oke sayang. Itu anak orang kok kamu suruh pijit gitu ya. Jadi mantan istri sama pacar barunya ini kok bisa seperti itu ya. Anak orang ya, bapaknya aja nggak pernah gituin anaknya kan. Kok bisa dia suruh anak orang itu pijit gitu? Katanya orang kaya, kenapa nggak beli kursi pijit aja? Terus hati-hati ya. Itu anak kan masih kecil gitu. Jangan seakan-akan ya diduga gitu kan, dipergunakan untuk hal-hal untuk mencari keuntungan atau mencari uang gitu dari anak itu. Aku bisa pastikan ini, meskipun aku nggak tahu juga ya, tapi aku bisa pastikan, perasaanku aja, bapaknya kalau lihat video itu pasti nangis. Hati bapaknya pasti ngomong begini, ya Allah gitu kan, aku ini mati-matian ya, keluarin uang buat anak gitu, biar anakku itu tenang, nyaman, bahagia. Kok sekarang anakku disuruh seperti itu dan dijadikan tukang pijit gitu? Bisa nggak kalau lagi bucin itu bucin aja gitu, bucin yang biasa-biasa aja gitu, ya? Bucin yang biasa-biasa aja gitu. Jangan anak juga ikut dilibatkan dalam hal-hal yang seperti itu gitu. Terlalu sayang sama pacar barunya sehingga anaknya disuruh mijitin gitu. Atau biar dapat engagement atau gimana, atau penjualannya laris manis apa gimana gitu. Dan lucunya, si orang Ruben Onsu ini kita lihat seperti dibatasi aksesnya bersama kedua buah hatinya kan. Tapi
yang kita lihat di sosial media, si orang SW ini seperti berusaha untuk mengakrabkan kedua buah hatinya ini kepada kekasih barunya. Ini bukan kita negative thinking ya, tapi kan anak-anak ini adalah anak perempuan yang baru akan meranjak remaja. Itu harus dijaga loh. Jangan kau akrabkan dengan laki-laki lain yang bukan ayah kandung mereka. Dengan ayah kandung saja kita harus menjaga jarak, apalagi ini dengan orang lain. Laki-laki yang belum pernah memiliki anak, belum pernah ada pengalaman menggendong anak perempuan, memomong anak gadis. Lah kamu mau mengakrabkan anakmu dengan CEO itu, padahal CEO itu kan belum pernah ada pengalaman menggendong anak perempuan, menggendong anak gadis. Harus dijaga dong. Aduh, heran banget dengan CEO cantik dan CEO ganteng ini deh. Gue mah bingung ya guys ya sama laki barunya si Wenda tuh ya kan. Pas waktu itu mereka itu lagi live kan ditanya nih sama netizen, dia itu tuh CEO apa segala macem gitu ya kan. Simple aja gak sih harusnya jawab apa kayak segala macem. Malahan nyuruh netizen untuk mencari dia itu CEO apa. Lah netizen bertanya, kenapa dia bertanya ya karena dia nggak tahu. Di Indonesia ini kan banyak sekali CEO besar sukses segala macam ya guys ya. Contohnya suaminya Syahrini, suaminya Maya Estianti, suaminya Nikita Willy, dan lain-lain gitu ya guys ya. Ada nggak sih CEO yang nge-live? Kayaknya nggak ada deh. Dan yang gue tahu ya guys ya, seorang CEO itu tuh nggak bakalan banyak muncul di sosial media gitu. Apalagi sampai nge-live begitu. Kagak ada deh kata gue. Kenapa dia nge-live mulu ya guys ya? Dan juga biasanya ya guys ya, kalau CEO itu kan sibuk gitu ya kan, keluar negeri lah, inilah ngurus ini segala macem. Dia doang yang free kata gue. Sebenarnya gue tuh kasihan aja guys sama si Wendanya guys. Karena apa? Takutnya nanti si Wendanya udah kecintaan apa segala macem ditinggalin. Gue mah takutnya itu doang. Kasihan. Aku perhatikan ya selama kerusuhan si Sarwenda ini kayaknya karyawan yang sama dia itu kayaknya mulutnya itu aura gibahnya tuh luar biasa. Dia itu selalu bisa mancing tuh kata-kata ya, selalu aja dipancing sama dia, jadi rame, disambut lagi sama si S, disambut lagi sama adiknya si S. Yang penting pasti ada dia aja nyeletuk gitu. Pintar dia itu, aura gibahnya kuat banget itu anak kampung kali dia tuh ya. Kok bisa gitu loh, selalu bisa dia mancing. Kayak yang 200 juta itu ada celutukan dia tuh. Makanya dia nggak sadar dengan kelakuannya dia seperti itu akan menghancurkan bisnis tuannya. Karena tahta tertinggi nih di medsos ini adalah netizen. Kalian bisa laris juga, bisa terangkat juga karena netizen. Bisa ngedapat uang setengah jam 250 JT karena netizen. Bisa hancur, bisa diboikot, nggak laku dagangan kalian itu karena netizen juga. Jadi untuk kalian yang punya tim harus berhati-hati ngangkat karyawan seperti mulutnya anak itu. Coba kalian cek semua piti-pitinya, pasti ada celutukannya dia ya. Ini berbahaya ini anak nih. Suruh aja si S pecat itu anak tuh, nggak bagus. Teruntuk Sarwenda nih, teruntuk Sarwenda Tan ya kan. Nih bukan apa ya Sar atau Wen atau Dah, nggak ngerti deh, atau Tan gini loh. Lihat video ini. Sebetulnya dari awal aja aku lihat CEO kau ini, sebetulnya dia nggak suka, nggak cinta samamu gitu loh. Kalau yang tak lihat itu dia cuman ajas manfaat, boleh taruhan lah, ajas manfaat aja di nama mantan suamimu gitu loh. Karena lebih cantik daripada kau pun udah banyak dipacarinya ini gitu loh. Udah banyak. Kalau tak lihat itu dia apa ya, playboy juga gitu loh. Kasian kau. Aku memang bukan sebagai penggemar kau gitu loh, enggak. Aku juga bikin VT juga bukan benci sama kau. Tapi mulutmu aja, mulutmu ngatain, aku tahu. Ya pasti kan kau ngatain si Ruben ya kan, yang cong-cong bencong ya kan. Gue baru tahu, baru sadar sekarang bahwasanya dia bukan laki-laki. Lo juga ngapain ngomong kayak gitu loh. Ibaratnya bacot lo yang mengiring opini tentang siapa diri lo gitu loh. Makanya kata gua, bagus lo pikir aja dari sekarang ya kan. Kasihan nanti pun kau paksakan kau berumah tangga Sarwenda ya, nanti kau akan ngalamin yang namanya KDRT,
Mungkin bukan secara fisik gitu loh, tapi secara mental. Nah, akhirnya apa? Nanti netizen mengiring kau bahwasanya ini karmamu karena kau begini-begini sama mantan suamimu. Padahal ibaratnya karena kau udah kecintaan sama si brondong CEO kau itu, nah kau dibutakan gitu loh Sarwenda. Jadi ada baiknya ya, istilahnya bukan istilah ya, dari pertama kau nikah sama Ruben pun, walaupun aku bukan followermu, aku udah ngikutin. Bagusan dulu sih sebenarnya kau Sarwenda, bagusan dulu gitu loh. Kau ibaratnya aku salut lah, bisa dibilang aku perempuan aja salut samamu. Angkat topi lah buatmu Sarwenda, ya kan, dari kau menata semua menu-menu anakmu, Betran, si Tania, ya kan. Terus bekelin si Ruben dulu kayak apa, sampai ibarat kata nyuci pun kau itu sampai kau cuci tangan, kau jemur, kau rapiin semuanya, ya kan. Itu bikin aku salut gitu loh. Tapi kenapa sekarang kau kok berubah jadi dajal gitu loh, mulut kau nggak sesuai gitu loh, ya kan. Kalau memang istilahnya pembahasan anak aja, nggak usah kau iniin ke visi mantan lakimu. Kayak gimana pun kau harus sadar diri Sarwenda. Dari Ruben lah kau bisa ibarat kata kasar, makan tetap makan ya, tapi dari Ruben lah kau bisa dikenal banyak orang gitu loh. Lihat ceribel yang lain tenggelam juga, ya kan. Ibaratnya cuman yang naik itu siapa itu, yang Chinese yang nikah sama orang Batak itu si Shirley itu. Shirley yang nikah sama Marga Panjaitan itu doang. Itu pun karena dia rajin bikin konten. Udah itu dia juga ibaratnya bisa nyanyi juga ke gereja-gereja, lebih dikenal. Kayak kau ya ibaratnya naik namamu kan ya karena si Ruben yang tiap hari bikin konten, kau nyuci, kau masak gitu loh. Jadi ada baiknya kau pikir aja lagi, kau pikir lagi sama CEO kau ini, bener enggak dia gitu loh. Telusurin dulu, jangan kecintaan gitu loh. Ini nengok model bentukanmu aja kayak gitu, nafsu, nggak bisa dia menjaga matanya saat kalian live. Bisa-bisanya dia jelalatan samamu yang modelanmu kayak gitu. Padahal ya kan, yang sorry to say, yang toket-toket gede juga udah pernahnya dicicipi sama dia kan gitu. Jadi ada baiknya berpikir lagi lah kau Sarwenda gitu loh. Mendingan kau jadi janda seumur hidup gitu loh.